Oke, ini ya median data berkelompok. Kalau sebelumnya kita bahas tentang rataan, sekarang median ya. Jadi median data berkelompok ini rumusnya adalah ME atau median ya, Q2 ya nama lainnya. Jadi kalau dilihat dari kuartil dia adalah kuartil 2. Artinya tengah-tengah. Nah, di sini rumusnya adalah TB ditambah setengah N dikurangi FK dibagi FI ya dikali P. Nah, di sini ada setengah N, jelas ini karena dia median. Terus ada FK, nah di sini FK itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Terus FI itu adalah frekuensi kelas median itu sendiri. Ya, dan P-nya adalah panjang kelas ya. TB seperti biasa tepi bawah. Nah, di sini ada keunikan tepi bawah kelas median ya. Jadi kenapa frekuensi kumulatif kurang dari itu berguna? Karena kita bisa menentukan kelas mediannya di mana ya gitu. Termasuk nanti menghitung jumlah frekuensi sebelum gitu ya. Itu rumusnya, ini untuk data berkelompok ya. Nah, tapi sebelum ke data berkelompok, kita akan coba dulu data tunggal, karena harus ingat ya, data tunggalnya. Nah, kalau data tunggal, seperti nomor 1 ya, kita coba jawab. Masih ingat nggak nih? Untuk mencari median, langkah pertama harus diapain dulu? Ada yang tahu? Diurutkan, bukan Pak? Nah, betul. Diurutkan terlebih dulu. Di sini ada angka 2545679844678 ya. Kita coba urutkan dari yang terkecil. Oke, nomor 1 ini ya. Oke, kita urutkan datanya. Yang terkecil angka berapa? 2. 2 ya. 2, 2-nya hanya ada 1 ya. Kita sambil coret biar nggak keliru. Setelah 2, angka berikutnya 4 ya. Nah, dan 4-nya di sini ada 1, 2, ada 2. Jadi kita tulis 4, 4. Nah, lalu setelah 4 ada 5 ya. 5-nya ada 1, 2, 3, 3 ya. Kita tulis 5-nya ada 3. Oke. Setelah 5 ada 6 ya. 6-nya ada 1, 2 ya. Ada 2. Jadi 1, 2. Oke, setelah 6, 7 ya. 7-nya ada 2 juga ya. Ini 7. Dan berikutnya 8. 8-nya juga ada 2 nih ya. 8-nya ada 2. Dan yang terakhir adalah 9 ya. Gitu. Jadi kita hitung, cocokkan dulu ini datanya ada berapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cocok ya. Berarti semuanya sudah tertulis. Nah, kalau misalnya datanya ganjil gitu ya. Masih ingat nggak? Kalau datanya ada ganjil, ini kan tadi 13 ya. Kalau datanya ganjil, maka data median ya atau ME itu adalah data ke N ditambah 1 dibagi 2. Jadi datanya adalah data ke 13 ditambah 1 dibagi 2. 13 tambah 1, 14 dibagi 2, 7 ya. Berarti data ke-7. Ingat ya, ini data ke-7. Bukan 7 jawabannya, tapi data ke-7. Nah, siapakah data ke-7 di data ini setelah kita urutkan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi ini adalah medianya. Ternyata data ke-7-nya adalah 6. Ya. Bagaimana kalau dia genap? Ya, ada yang tahu? Ya, ini kalau ganjil ya. Ini kalau ganjil. Kalau dia genap, ya, kalau dia genap rumusnya begini, ME adalah data ke N ya dibagi 2 ditambah data ke N dibagi 2 ditambah 1 gitu ya. Ditambah satunya terpisah. Ini nanti dibagi dibagi 2 lah ya gitu. Jadi ini kalau dia genap ya gitu. Jadi kalau genap agak repot ya rumusnya, tapi kalau praktek mah ini gampang sebetulnya. Misalnya ya, datanya ada 12 ya. Langsung aja 12 dibagi 2 6. Berarti data ke-6 dan data ke-7 tambahin bagi 2 gitu aja sebetulnya. Atau misalnya kalau datanya ada 20, berarti setengahnya adalah 10, berarti kita mencari medianya adalah data ke-10 ditambah data ke-11 ya. Dibagi 2. Jadi tinggal gitu kalau misalnya langsung praktek. Tapi kalau pakai rumus kan rumit ya. Gitu. Melihat rumus jangan hanya sekedar rumus. Ya, harus dipahami ini maksudnya apa. Ya, itu untuk
yang genap. Kalau yang ganjil ya kayak tadi ya. Jadi n plus 1 bagi 2-nya langsung di sini ya di datanya, sehingga nanti muncul data ke berapa. Gitu. Kalau ini mah langsung di n bagi 2 data ke berapa, n per 2 plus 1-nya data ke berapa. Artinya ini setelahnya ya. Ya seperti tadi, kalau datanya ada 10 berarti data ke 5 dan ke 6. Kalau datanya ada 12 berarti ke 6 sama ke 7 ya, tambahin bagi 2. Kalau datanya ada 20 berarti data ke 10 dan 11 ditambahin bagi 2. Gitu ya. Itu untuk median data tunggal ya, termasuk yang kedua nih. Dia disebutnya data berbobot ya. Gitu. Jadi datanya tunggal tapi dia mempunyai masing-masing frekuensi. Nah, kalau yang kayak gini ini harus dilogikakan dulu ya. Ini misalnya ya dari nilai 2 sampai nilai 9. Kita jumlahkan dulu frekuensinya. Ya. Ini 3 tambah 5 tambah 6 tambah 8 ya. Kita ini dulu ya, hitung pakai kalkulator ya. 8 dengan 12 itu kan 20 ya. 20 ini 10, 30 yang ini 12 ya, 12 berarti 42 8 50 ya. Gitu. Dan di sini datanya adalah data jumlah datanya atau banyak datanya ada 50. Berarti ini genap ya. Kalau genap berarti kita harus mencari data ke 25. Nanti kita tambahkan data ke 26 sorry, dibagi 2 ya. Ini untuk medianya. Jadi kalau genap tinggal begini langsung ya. Dipraktekannya seperti ini. Jadi rumus yang ini ya, rumus yang xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1 itu kalau dimasukkan ke soal begini ya. 50 setengahnya 25 berarti data ke 25 ditambah data ke 26. Nah, sekarang masalahnya adalah data ke 25 di mana ya gitu. Makanya di sini kita bikin namanya urutan lah gitu ya. Urutan data. Nah, perhatikan di sini frekuensinya akan sangat berpengaruh ya. Misalnya di sini ada 3 ya. Berarti maksudnya adalah data ke 1 sampai ke 3. Ya kan? Karena di sini frekuensinya ada. Berikutnya di sini ada 5. Berarti ini lanjutkan ya. Otomatis data ke-4 sampai ke berapa nih? Cik. Ada yang tahu nggak? Ke-4 sampai 8. 4, 5, 6, 7, 8 ya gitu. 5 tambah 3. Nah, gimana caranya biar kita nggak usah ngitung manual begitu ya, tinggal ditambahin dari angka ujung sebelumnya gitu ya. Misalnya ini kan 5 nih. Ya. Kalau ini mah kan 3, setelah 3 ya jelas 4 ya. Gitu. Nah, untuk angka yang 8 ini diambil dari 3 tambahin 5 sama dengan 8. Nah, ini setelah 8 kita tulis 9. Nah, sampai berapa nih datanya? Tinggal yang ini 8 kita tambahin 6 jadi sampai 14 gitu ya. Setelah 14 ini otomatis 15 berikutnya ya. 15 sampai ke berapa? Sampai ke tambahin lagi 14 ditambah 8 sampai 22 gitu. Ini berarti data berikutnya. Data berikutnya berarti dari 23 sampai berapa? Nah, tinggal tambahin 22 ditambah 12 berapa? 34. 34. Nah, ini sebetulnya nggak usah dilanjutin lagi ya. Karena kita fokusnya mencari data ke 25 dan ke 26. Ya, jadi kita tulis di sini nomor 2. Nomor 2 mediannya ya, karena jumlah datanya banyak datanya 50, berarti kita cari data ke 25 tambah data ke 26 dibagi 2. Ya. Dan kedua ya, kalau lihat dari urutan data pasti ada di sini ya. Nah, jadi ada di antara 23 sampai 34. Dua-duanya ada di sini dan datanya adalah 6. Berarti di sini kita masukin 6 tambah 6 bagi 2 sama dengan ya 6 ya, 12 bagi 2. Gitu. Ada pertanyaan sampai nomor 2? Silakan. Ini masih data tunggal sebetulnya ya. Yang satu data tunggal, yang satu data berbobot ya. Walaupun tunggal dia masih punya frekuensi masing. Jadi kalau yang udah berbobot mah karena dia pasti terurut ya. Si urutan si datanya nilainya pasti udah terurut ya. Cuman masalahnya adalah di frekuensinya. Kalau yang tunggal asli gitu ya, tunggal asli. Kalau yang beneran tunggal ini harus ngurutin sendiri. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, coba the real SMA-nya. Yang materi SMA sungguhannya ya. Kita coba mencari medianya datanya berkelompok ya. Gitu. Kalau yang tadi kita belum menggunakan frekuensi kumulatif ya. Sekarang kita walaupun ini sebetulnya frekuensi kumulatif ya. Yang urutan data ini cuman ya Bapak menuliskannya dalam bentuk bar-bar aja gitu.
dalam bentuk yang gampang dicerna gitu ya. Ini sebenarnya kalau dituliskan ini berhubungan dengan frekuensi kumulatif. Ya. Nah, kita coba yang data berbobot, data berkelompok. Oh, langsung aja ya, sebelum ke table kita langsung ke frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatifnya gambar lagi tabel, Bapak akan masukkan ini ya. Nah, ini posisi keterangan di atasnya FK. Ya, ini adalah F, ini adalah F. Frekuensi kumulatif yang dimaksud sini adalah F-nya adalah kurang dari ya. Berarti gimana kemarin pengisiannya masih ingat? Frekuensi kumulatif di sini sudah apa nih? Di pinggir 4 berapa? Ada yang tahu? 4, Pak. 4 ya. 4, 9, 2, 3. Nah, gitu ingat. Ya, 3, 3. Hari yang lain nggak ingat ini tuh? Yang lain ingat nggak frekuensi kumulatif kurang dari ya? Jadi di sini 4 ya, terus ditambah-tambahin gitu ya. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 14 berapa ya? 23. 23. 23 tambah 10, 33. 37, 37 tambah 3. 40. Ya, gitu. Nah, otomatis ini datanya atau jumlah frekuensinya adalah 40. Jadi kalau kita tulis di sini N-nya adalah 40. Oke, N-nya 40 berarti setengah N-nya berapa? Setengah N-nya ada yang tahu? Pasti 20 ya. Jadi kalau jumlah datanya 40 berarti setengah N-nya adalah 20. Nah, di sini pertanyaannya adalah data ke-20 ada di mana? Nah, ini bisa dilihat dari frekuensi kumulatif ya. Nah, seperti yang tadi Bapak ceritakan, kalau yang sebelumnya kan kita ini diurut ya, 1 sampai 3, 4 sampai 8 dan seterusnya ya. Kalau di sini pemahamannya adalah ini data sampai ke 4 gitu ya. Jadi membacanya gitu. Jadi kelas pertama itu frekuensinya ada 4 berarti 1 sampai 4. Ya, untuk data berikutnya ini berarti data ke-5 sampai 9 gitu. Dan seterusnya data ke-10 sampai 23. Seterusnya 24 sampai 33 gitu. Jadi ini yang disebutkan ujung-ujungnya aja gitu ya. Berarti kalau data ke 20 ada di mana? Kalau sini setengahnya 20. Oke, ada yang tahu datanya ada di mana? 60 sampai 60, 69. Nah, 60 69 ya. 60 69. Kenapa? Karena sebelumnya ini hanya sampai data ke-9. Lalu di sini sudah sampai data ke-23. Otomatis data ke-20 ada di sini kan? Gitu. Jadi ini adalah kelas median itu ya. Ini adalah kelas median. Kelas median. Nah, kalau kita sudah mengetahui kelas median, maka kita akan mencari tadi setengah N udah ya. Kita cari TB sekarang ya. TB dari kelas median ya. Di sini batas bawahnya adalah 60, berarti TB-nya berapa? Yang tahu? Makanya gimana? Dari batas dikurangi 0,5. 0,5. Ini 59,5. 59,5. Bisa ya? Oke, setelah TB, ya kita lihat rumusnya tuh ya. Yang kita butuhkan itu TB setengah N tadi sudah, FK jumlah frekuensi sebelum, FI-nya adalah frekuensi kelas mediannya, dan P-nya panjang kelas ya. Gitu. Jadi TB, setelah TB tadi setengah N-nya sudah, sekarang ke FK ya, frekuensi kumulatif sebelum ya. Berarti ini nih 9 gitu ya. Gitu. Jadi frekuensi kumulatif sebelum itu berarti 9 ya. Ini ya. 9 atau kalian boleh ngejumlahin yang atasnya gitu, 4 tambah 5. Tapi kalau kita sudah bikin frekuensi kumulatif ya udah tinggal ngambil yang sebelumnya 9. Terus FI-nya, FI itu artinya si frekuensi kelas mediannya. Di sini karena kelas mediannya 60 sampai 69, tapi frekuensinya adalah 14. Jadi ini adalah FI-nya. Ya, lalu yang terakhir adalah P ya. P itu panjang kelas. Panjang kelasnya berapa? Ada yang tahu? P-nya berapa? 9. 9. Benar 9. 10 bukan, Pak? 10, 10. Ya, 9 10. Oke, jawabannya adalah 10 ya. Ini sama dengan TB ditambah setengah N ya, dikurangi FK dibagi FI dikali P ya. Gitu. Jadi ini rumusnya, tinggal kita masukkan angkanya 59,5 ditambah
setengah N-nya adalah 20, dikurangi FK-nya adalah 9, dibagi 14, dikali panjang kelasnya adalah 10 ya. Gitu. Yang kita hitung 59,5 ditambah 20 dikurangi 9, 11 ya. 11 berarti kalau kita sederhanakan ini 10 dengan 14-nya ini 5 ya. Yang ini 5, yang ini 7 ya. Jadi ya yang hasil pengurangan yang ini yang sudah disederhanakan 20 dikurangi 9 itu 11 kali 5 jadi 55 per 7 ya gitu. Jadi Bapak nulisnya langsung sederhana. Sama dengan 59,5 ditambah 55 dibagi 7. Berarti 7 koma lah ya. 7 koma berapa ya? Ada yang tahu? Boleh pakai bantuan? 67. Jadi 8 komaan. 7,85. 7,85. Nah, 7,85 dua angka aja ya, dua angka di belakang koma. Nah, lalu tambahkan coba, tambahkan dengan 59,5. Berapa tuh? 7,35. Berapa? 7. 67,35. 67,35. Oke, ya. Gitu. Jadi ini adalah mediannya. Gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat masuk akal nggak? Ya, kita lihat 67,5 mungkin nggak dari kelas mediannya? Mungkin ya, karena kelas mediannya dari 60 sampai 69. Jadi khawatirnya, jadi nanti biasanya suka ada kasus yang aneh-aneh. Kita memantau bahwa kelas mediannya yang ini ya 60 sampai 69, tapi pada saat hitungan tiba-tiba jadi 70 misalnya. Otomatis ini udah keluar dari kelas median. Nah, berarti itu ada yang salah biasanya ya. Ada salah analisa atau salah menentukan kelasnya. Jadi kalau ada yang tidak masuk akal berarti ada yang salah ya. Tapi kalau ini tidak salah ya karena sudah masuk akal 67. Di sini kondisinya berada di antara 60 sampai 69 ya, dia aman. Gitu sampai median di kelas di daftar kelompok. Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Tidak ada masalah? Aman ya? Oke, kalau paham kita lanjut ya.